Halo guys, selamat datang di channel Chandra Edu. Channel ini dibangun untuk berbagi berbagai macam informasi. Bagi kalian yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Oke, kali ini Chandra Edu akan berbagi mengenai rumus VLOOKUP Excel. Rumus VLOOKUP Excel ini sering kita pakai, sering kita jumpai, kita gunakan dalam pengolahan data, atau kalau kita sebagai admin, kita sering sekali menggunakannya untuk mengolah data di Excel. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Nah, di sini kita sudah punya data, yaitu mengenai ini ya, tabel acuan gaji di sini. Dan yang mau kita lengkapi atau mau kita cari atau kita pakai yaitu adalah rekap gaji bulan Oktober 2021. Jadi di sini masih ada kolom-kolom yang kosong yang mau kita isi, dan nanti isinya itu akan mengacu pada tabel acuan gaji yang ada di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti untuk mengisi gaji pokok, tunjangan, insentif, itu nanti akan mengacu ke tabel acuan gaji yang ada di sini. Gitu. Nah, untuk mencarinya, kita nanti tentunya menggunakan rumus VLOOKUP ya. VLOOKUP sendiri itu adalah maksudnya vertical lookup ya. Kita mencari sesuatu dari tabel secara vertikal, seperti itu. Jadi langsung saja ke formulanya. Formulanya cukup mudah. Jadi di sini kita mau cari gaji pokok. Nah, di sini gaji pokok kita mencarinya nanti bagaimana? Nah, kita lihat tabel acuannya nih. Tabel acuannya adanya apa saja? Di sini ada kolom golongan, gaji pokok, tunjangan, insentif. Jadi yang menentukan besarannya gaji pokok itu adalah dari golongannya. Begitu juga besarannya tunjangannya nanti adalah dari golongan yang ada di sini. Begitu ya. Nah, kita mengisinya nanti mengacu pada golongan. Nah, kemudian di tabel yang masih ada kosong-kosong ini, di sini memang ada kolom golongan ya. Nah, ini nanti berarti ini adalah kolom atau data yang akan digunakan untuk melookup, untuk mencari dari tabel acuan yang ada di sini. Seperti itu. Baik, langsung saja ke formulanya. Nah, di sini kita langsung ketikkan sama dengan VLOOKUP, tulisannya VLOOKUP kurung buka. Nah, di sini sudah ada apa namanya nih, guidance-nya ya, ada petunjuknya ya dari Excel-nya sendiri. Untuk rumusan VLOOKUP itu adalah VLOOKUP kurung buka, terus lookup value-nya, titik koma, tabel array, titik koma, call index, number, titik koma, range lookup-nya. Nah, begitu. Jadi di sini lookup value yang mau dipakai untuk mencari itu yang mana? Ya, tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya yang mau dipakai untuk mencari adalah di sini golongan. Kita klik saja di sini golongannya. Kita klik. Jadi kolomnya adalah selnya adalah sel C4. Lalu titik koma, tabel array. Tabel array di sini. Tabel array-nya ini berarti dari sini ya. Nah, ini tabel array-nya. Kita blok. Nah, di sini ada tulisannya ya, J3.2M6. Maksudnya apa? Dari sini ya, dari J3 sampai dengan M6. Itu adalah tabel array-nya. Nah, jangan lupa nanti kita akan mengcopy formula ini sampai ke bawah. Nah, nanti biar saat kita mengcopy formula yang kita ketikkan di baris yang ini ya, barisnya Agung ini, baris nomor 1 ini, ketika kita kopikan ke bawah agar tabel array-nya ini nggak bergeser, maka kita kunci atau
istilahnya ya memang kita absolutkan ya, kita kunci atau kita absolutkan dengan kita pencet tombol F4. Nah, ini diperhatikan ya di sini semula J3.2 M6. Ketika dipencet tombol F4, nah di sini. Jadi dia ada muncul lambang-lambang dolarnya ini ya, lambang dolar J, dolar 3.2, dolar M, dolar 6. Gitu. Itu untuk mengunci atau mengabsolutkan biar ketika kita copy formulanya, tabel array-nya tidak bergeser. Oke, kemudian ketikkan lagi titik koma, kolom index number. Nah, gaji pokok yang akan kita cari ini kalau dari tabel acuan dia ada di kolom keberapa seperti itu ya. Jadi tadi di tabel acuan ini gaji pokok adalah kolom kedua ya. Kolom pertama itu golongan, kolom kedua adalah gaji pokok. Kita ketikkan saja 2. Kemudian titik koma. Nah, di sini ada pilihan nih, ada true, ada false. Jadi kalau true itu di sini keterangannya adalah approximate match, kalau false keterangannya adalah exact match. Jadi kalau true itu yang mirip-mirip, mirip-mirip pun boleh, mirip-mirip pun bisa masuk, bisa keluar hasilnya. Sedangkan kalau false itu exact match ya. Jadi yang benar-benar sama persis. Nah, begitu. Jadi kalau yang seperti ini biasanya dipakainya adalah yang false. Nah, kita ketikkan false di sana, false. Oke, seperti itu. Kita enter. Nah, kita cek nih. Golongan 1 gaji pokoknya 2 juta. Benar nggak? Kita coba cek manual ya. Golongan 1 gaji pokoknya 2 juta. Oke, udah benar ya. Nah, karena sudah benar, kita copy formulanya ke bawah. Untuk mengkopinya bisa dengan mengarahkan kursornya ke pojok kanan bawah sel sampai muncul tanda plus kecil seperti ini. Semula kan tandanya ini ya, plusnya kan plus besar ini. Kalau kita arahkan ke pojok kanan bawah selnya yang akan kita copy formulanya itu, dia akan menjadi plusnya kecil. Kita bisa klik lalu drag ke bawah, klik drag ke bawah. Oke, jadi sudah muncul semua ya gaji pokoknya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pencarian tunjangan. Ya, caranya juga mirip dengan yang pencarian gaji pokok tadi ya. Cuma nanti perbedaannya ada di call index number-nya ya. Nomor kolomnya berapa. Jadi kalau gaji pokok itu kolom kedua, tunjangan nanti adalah kolom ketiga. Oke, langsung saja kita ketikkan formulanya. Sama dengan VLOOKUP kurung buka, yang lookup value-nya tetap ya, golongan lookup value-nya di sini. Kemudian titik koma, table array-nya. Table array kita pilih dari sel J3 sampai dengan M6. Oke, jangan lupa kita kunci atau kita absolutkan tabel array ini supaya nanti kalau kita copy ke bawah dia tidak bergeser. F4 titik koma call index number. Kolom index numbernya 1, 2, 3. Kolom ketiga ya. Kemudian titik koma range lookup-nya, ya kita cari yang exact match, yang sama persis. Berarti kita ketikkan false. Kurung tutup, enter. Kita copy ke bawah. Nah, kalau yang tadi kita copy ke bawahnya dengan mengarahkan ke pojok kanan bawah sel, lalu kita klik drag ke bawah gitu ya. Nah, ini cara lainnya juga bisa. Kita arahkan ke pojok kanan sel sampai muncul tanda plus kecil ini, lalu kita double klik. Langsung tercopy ke bawah kan ya. Seperti itu. Nah,
ini ya, tadi yang untuk penguncian atau pengabsolutan ininya, apa namanya, tabel di sini, tabel array-nya ini, ya. Kita buktikan bahwasanya ketika dia di-copy ke bawah seperti tadi, dia tabel array-nya tidak berubah ya. Nah, di sini coba di sini diperhatikan ya. Ini kan VLOOKUP C4 titik koma $J3 M6 ya. $J $3 titik 2 $M $6. Nah, kita coba ini kita gerakkan ke bawah ya. Kita sorot ke sel-sel berikutnya, sel-sel ke bawah. Apakah ini berubah atau memang tetap? Harusnya tetap ya. Memang karena sudah kita absolutkan atau kita kunci tentunya. Oke, mari kita cek bersama-sama. Nah, masih tetap ya, masih tetap $J $3 titik 2 M $6 masih tetap ya. Begitu juga kalau di sini. Nah, jadi yang lookup value-nya itu berubah. Yang semula tadi pada saat di sini adalah C4, sedangkan kalau di sini adalah C6. Tapi yang bagian table array-nya dia tidak berubah, tetap $J $3 titik 2 $M $6 gitu. Itu ya fungsinya untuk tadi dikunci atau diabsolutkan. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Yaitu di sini kita mau nyari insentif. Caranya masih tetap sama, nanti yang berbeda hanya call index number-nya ya. Indeks kolomnya itu, nomor indeks kolom. Sama dengan VLOOKUP kurung buka, lookup value-nya masih tetap, yaitu adalah lookup value-nya adalah golongan ya, C4 di sini. Titik koma, tabel array-nya, tabel acuan yang sini ya, dari J3 sampai M6. Kemudian kita kunci pakai tombol F4, titik koma, call index number-nya 1 2 3 4. Kolom ke 4. Titik koma. Nah, kita nyari juga yang exact match ya, yang sama persis. Berarti false. Oke, titik kurung, tutup, enter. Oke, kita kopikan ke bawah. Oke, seperti itu. Sudah ketemu semua ya. Gaji pokok, tunjangan, dan insentifnya. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahkannya menggunakan rumus sum ya. Kita sama dengan sum kurung buka. Kita blok aja dari kolom gaji pokok sampai dengan kolom insentif. Oke, D4 sampai dengan F4 kurung tutup, enter. Nah, kita sudah ketemu gaji pokok, tunjangan, insentif, jumlah. Jumlahnya kita copy ke bawah. Oke, seperti itu ya. Kita double klik aja yang ada di sini tadi ya. Seperti itu. Ini untuk mencari atau menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, kalau yang saat ini nih, ini kan masih dalam satu sheet ya, istilahnya ya, dalam satu sheet. Bagaimana nanti kalau misalnya dia ada di beda sheet, misalnya ada di sheet 2, tadi kan ada di sheet VLOOKUP, sedangkan kalau misalnya nanti tabel acuannya kita taruh di sheet 2, bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Oke, mari langsung kita contohkan saja ya. Sebelumnya kita copy dulu ini yang ada di tabel acuan gaji ini, kita copy, kita pastekan ada di sini. Oke, kita besarkan. Oke, biar jelas terlihat. Sedangkan yang ada di sini kita delete dulu. Delete. Karena ini ya, ini tiba-tiba jadi ref gini ya. Nah, itu karena tadi ya, tabel acuannya kita delete. Makanya dia menjadi ref ini. Referensinya menjadi hilang. Oke, memang kan kita mau mengulang rumus VLOOKUP ini. Mau kita contohkan bagaimana kalau VLOOKUP-nya ke beda sheet. Ya, seperti itu ya. Kita hapus aja semuanya dulu. Kita delete. Oke, sama sebenarnya, cuma nanti ketika milih tabel acuannya itu kita arahkan dulu ke
sheet yang mengandung tabel acuan ya. Gitu. Oke, langsung saja rumusnya untuk mencari gaji pokok sama dengan V lookup kurung buka golongannya, kita klik sebagai lookup value, titik koma, table array-nya. Nah, untuk memilih table array-nya, pertama kita arahkan dulu ke sheet-nya ya. Sheet-nya kita klik dulu, sheet 2 ini. Sheet 2 kita klik. Nah, sudah terbuka kan ya sheet 2. Dan diperhatikan di sini ketika kita membuka halaman sheet 2, maka di sini, nah, ini juga akan menunjukkan sheet 2 seperti itu. Oke, langsung kita pilih saja tabelnya, table array-nya. Kita pilih. Oke, kalau kali ini dari A3 sampai dengan di 6 yang ada di sheet 2. Nah, sama juga seperti tadi, kalau misalnya nanti rumus itu kan kita mau copy ke bawah. Sama juga kita kunci atau kita absolutkan dengan tombol F4. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, setelah dipencet tombol F4 dia ada lambang dolar-dolarnya. Oke, lanjutkan. Titik koma, cool index number-nya, indeks kolomnya. Berarti gaji pokok ada di kolom kedua. Titik koma, ini ring lookup-nya. Kita pilih yang false, yang beneran sama persis, exact match. False. Ya, ketikkan false, kurung tutup, enter. Oke, ini yang untuk gaji pokok. Langsung saja kita copy ke bawah. Kita arahkan ke pojok kanan bawah sel sampai muncul tanda plus kecil, kita double klik. Oke. Kita lanjutkan ke yang bagian tunjangan. Rumusnya sama dengan V lookup kurung buka, lookup value-nya golongan, titik koma, table array-nya kita arahkan dulu ke sheet yang ada table array, klik. Lalu kita blok tabelnya sebagai table array-nya. Kita blok, jangan lupa dikunci pakai tombol F4. Kemudian titik koma, tunjangan itu ada di kolom ke 1, 2, 3, ada di kolom ketiga. Titik koma, kita cari yang sama persis, kita ketikkan false. Ini yang untuk exact match. Kurung tutup, enter. Oke, tunjangannya sudah dapat, kita copy ke bawah. Kemudian yang insentif. Insentif sama dengan V lookup kurung buka, lookup value-nya golongan ya. Kemudian titik koma, table array-nya kita arahkan dulu ke sheet yang ada table array-nya. Lalu kita klik, terbuka sheet 2, kita blok table array-nya, lalu kita kunci tombol F4, titik koma, cool index number-nya ini insentif adalah di kolom ke 1, 2, 3, 4, kolom ke-4. Titik koma, kita cari yang sama persis atau exact match. Maka dari itu kita ketikkan false. Kurung tutup, enter. Nah, insentifnya sudah dapat. Kita copy ke bawah. Oke. Kemudian kita jumlah gaji pokok tunjangan insentif ini kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Sama dengan sum kurung buka, kita blok dari gaji pokok sampai dengan insentif, kurung tutup, enter. Nah, ini jumlahnya kita copy ke bawah. Oke, seperti itu ya. Jadi cukup simple ya sebenarnya ini VLOOKUP ini, dan sangat memudahkan kalau kita mau nyari sesuatu dari sebuah tabel acuan gitu. Oke, ini tadi pembahasan mengenai VLOOKUP yang tadi ya, dari satu sheet kemudian VLOOKUP
rumus VLOOKUP untuk yang beda sheet. Seperti itu. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dibahas atau ada masukan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.